wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Afid di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini saya akan mereview untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya, baik itu yang di Zoom ataupun yang biasa. Ya, ini tentang bilangan bulat yang menghitung langsung, pakai susun. Nah, mungkin ini akan sedikit ada perbedaan. Saya sama seperti kalian dulu juga untuk bilangan bulat ini juga agak kebingungan. Akhirnya saya bikin metode sendiri, yakni adalah metode pengenalan sifat. Nah, saya juga dulu nggak diajar ini. Saya bikin sendiri, yang saya sendiri biar paham. Ya, kalau dulu guru saya, saya juga kebingungan. Nah, ini semoga bagi kalian yang masih bingung dengan metode Zoom kemarin, bisa dengan metode saya. Yang ini adalah pengenalan sifat. Nah, sebelum kita lanjut, untuk metode saya ini harus memperhatikan satu hal. Ya, kita yang pertama adalah memperhatikan dulu sifat negatif. Benar-benar paham apa itu sifat negatif. Ya, sifat negatif itu dicirikan dengan tanda strip di awal angka, bukan di setelahnya ya, di depannya angka. Itu adalah negatif. Ya, sifat ya, sifat. Nih, saya kasih soal. Negatif 5 tambah 2. 5 ini bernilai apa? Negatif atau positif? Negatif. Kenapa? Karena depannya ada strip. Dan 2 ini negatif atau bukan? Bukan, karena depannya tidak ada strip. Ya. Selanjutnya, ada 3 kurangi 5. 3 ini bernilai negatif atau positif? Positif. Kenapa? Karena depannya nggak ada strip. Kalau nggak ada apa-apanya atau ada tambah, itu positif. Nah, kalau strip itu negatif. 3 ini berarti positif atau negatif? Positif. Karena nggak ada apa-apanya di depannya, nggak ada stripnya. Nah, 5 ini negatif atau positif? Negatif, karena di depannya ada strip. Lupa bedanya sama kurang apa, Pak? Sama aja. Kurang itu adalah operasi hitung, tanda hitung. Kalau negatif positif itu sifat. Ya, sifat. Kalau saya tanya 5 ini sifatnya negatif atau positif, maka negatif. Nah, kalau saya tanya ini tanda apa ya? Tanda kurang. Ya, ingat loh ya. Yang saya tanyakan adalah sifat. Nah, selanjutnya ada negatif 5 kurangi 6. 5 ini negatif atau positif sifatnya? Negatif. Kenapa? Karena depannya ada strip. Nah, 6. Negatif atau positif? Negatif juga. Ingat, karena depannya ada strip. Ya, sudah mulai paham ya? Pokoknya depannya ada strip, itu negatif aja. Untuk sifat. Nah, selanjutnya ini. Saat kita mau menghitung, operasi hitung, bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan, tempelan pengajian ya, itu ada 2 kolom Mbak ya, yang harus kita isi. Ada 2 kolom. Yang pertama ini diisi angka tok. Yang selanjutnya adalah untuk dinilai sifat positif dan negatif. Nah, ini yang sering kelupaan, yang kemarin nggak diisi. Nah, ini kalau nggak ada stripnya saja sudah salah 1 nomor, padahal angkanya benar. Ya, ini kuncinya ini. Ya, jadi itu bilangan bulat itu ada 2 kolom, ya. Selanjutnya, ini pahami 2 langkah. Sebenarnya cuma ada 2 langkah saja. Memperhatikan sifat soal, fungsinya untuk mendapatkan angka. Nah, ini jika angkanya di sini sifatnya beda, maka akan diselisihkan. Jika angkanya sama-sama negatif atau sama-sama positif, angkanya akan dijumlahkan. Yang kedua adalah untuk memperhatikan angka, besarnya angka, maksudnya besarnya angka di sini sifatnya apa, nanti akan menghasilkan sifat dari hasil. Ya, jika angka yang di soal ini yang besar adalah positif, maka positif. Jika yang besar adalah negatif, maka jawabannya juga negatif sifatnya. Ya, sifat menghasilkan angka, besar angka menghasilkan sifat. Contohnya seperti apa? Nah, ini kasih contoh. Saya punya soal negatif 4 tambah 5.
Langkah pertama apa? Memperhatikan sifat soal. 4 ini sifatnya apa? Positif atau negatif? Ya. 4 sifatnya adalah negatif karena depannya ada strip. Dan 5 sifatnya positif karena di depannya nggak ada strip. Berarti beda atau sama ini soalnya? Beda. Ada negatif dan positif. Maka kita harus menselisihkan. Menselisihkan itu berbeda dari mengurangkan. Menselisihkan itu lebih spesifik. Apa? Besar kurangi kecil. Kalau kurang belum tentu besar kurangi kecil. Ada kecil kurangi besar juga bisa. Kalau selisihkan itu besar kurangi kecil. Apa yang diselisihkan? Ya ini angkanya. Ingat, angkanya saja kita ambil, bukan sifatnya. 5 sama 4. Besar mana? Besar 5. Dikurangi, diselisihkan dengan 4. Dapatnya berapa? 1. Ini menjadi ke angka. Nah, selanjutnya kita lanjut ke besarnya angka akan menghasilkan sifat. Kita lihat lagi 4 tadi bernilai negatif dan 5 tadi bernilai positif. Angka yang terbesar tadi adalah 5 dan 5 itu positif. Jadi hasilnya juga positif. Nah, ini melihat besarnya tok untuk menghasilkan sifat di hasilnya. Nah, kita ke soal yang lain lagi supaya lebih paham. Ada negatif 5 tambah 3. Langkah pertama adalah memperhatikan sifat. 5 ini sifatnya apa? Ya, negatif. Dan 3 sifatnya apa? Positif, karena depannya nggak ada strip. Sama atau beda? Beda juga. Maka harus kita selisihkan. 5 dan 3 besaran mana? Besar 5. Maka akan diselisihkan dengan 3. Hasilnya berapa? 2. Dimasukkan ke angka. Sekarang ke sifat. Ke sifat kita harus memperhatikan besarnya angka di soal. Ya. Ini 5 itu negatif sifatnya dan 3 itu positif. Yang besar yang mana? 5 sama 3? Besar 5. Dan 5 ketepaan adalah sifatnya adalah negatif. Maka hasil perhitungannya pasti negatif. Ya, sifat itu dilihat dari besarnya angka. Nah, ada soal terakhir. Negatif 4 kurangi 2. Pertama adalah melihat sifat. 4 ini sifatnya adalah negatif karena di depannya ada strip. Dan 2, sifatnya negatif atau positif? Negatif karena depannya ada strip. Jadi yang mana ini? Sama atau beda? Sama. Karena sama, maka kita jumlahkan angkanya. 4 dan 2 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 6. Sekarang sifatnya. Perhatikan angkanya lagi. Kita lihat angkanya. Yang terbesar sifatnya apa? Negatif atau positif? Yang terbesar adalah 4 dan sifatnya negatif. Otomatis jawabannya juga adalah negatif. Nah, ini kayak sifat. Kalau kita di dunia nyata itu ya, kita punya 4 orang buruk, ya. 4 orang buruk sama 2 orang buruk. Apakah jadi orang baik? Ya enggak, orang buruknya semakin banyak, makanya dijumlahkan. Nah, kalau yang beda, ada yang 4 orang baik, ya 4 orang jahat, 2 orang baik. Ini duel, kalah, yang tersisa berapa? 2 orang jahat. Makanya tadi diselisihkan. Nah, ada yang masih kebingungan? Nah, kalau masih kebingungan, tolong hubungi saya. Ya, terutama yang belajar sendiri di rumah. Jangan diam aja, Rek. Kalau nggak bisa, kita nggak tahu kok ya di rumah kalian kesulitannya di mana. Makanya dibilang, nggak matematika saja, semua mata pelajaran. Oke, kita langsung. Kalau kasus khusus ini, kalian sudah paham ya di pertemuan awal. Pokoknya ada tanda yang gabung langsung dia akan berubah. Kalau tandanya itu sama, negatif atau positif, dia menjadi positif. Kalau lambangnya berbeda, dia akan menjadi kurang. Lanjut, yang bersama. Ini jadi negatif warnanya tadi. Kita langsung ke perkalian.
Nah, perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini sama. Ini lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan besarnya angka. Kita cukup memperhatikan sifatnya saja. Kalau sifatnya sama-sama positif, akan menghasilkan positif. Kalau sifatnya ada positif sama negatif, akan menjadi negatif. Begitu juga negatif dan positif akan menjadikan negatif. Negatif dan negatif akan menjadikan positif. Intinya apa? Pokoknya sifatnya sama, dia jadi positif. Sifatnya beda, dia jadi negatif. Dari sini ada pertanyaan? Insya Allah enggak ya. Kalau ada pertanyaan, tetap hubungi saya. Kalau soalnya minggu depan PH. Ya, nggak tahu ini PH-nya nanti di sekolah atau di online. Ya, meskipun kalian pakai kalkulator sekalipun, kalau nggak paham ya hasilnya akan salah tentang negatif dan positif. Seperti itu ya. Saya cukupkan untuk pertemuan preview hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.